Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 081128253031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang kelima yang dimana itu diberikan potongan pseudocode program seperti di bawah ini. Apa output dari potongan program tersebut jika nilai dari HH itu sama dengan 9230 dan HH itu 4686? Maka, terjemahkan dalam bahasa C++ pseudocode tersebut. Ini pseudocode-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan program C++-nya yang di mana pertama itu ada include airstream. Ini itu untuk membaca fungsi input output seperti cout, cin, dan inline. Lalu ada using namespace std itu supaya tidak perlu menambahkan std di setiap di awal perintah di depan perintah cout, cin, dan inline. Lalu ada inMain, di mana inMain itu adalah fungsi utama dari program, dan ada buka kurung krawal. Ini itu untuk menandakan bahwa mulainya sebuah program. Lalu ada inHH, sama dengan di inHH itu sudah di eh, menetapkan nilai yaitu 9230 karena kan pada soal itu jika outputnya itu 92 H-nya itu 9230 maka berapa hasilnya gitu kan. Maka di sini saya langsung memasukkan atau menetapkan nilainya yaitu H-nya itu 9230 dan H-nya itu 4686 yang bertipe data integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, terus di sini ada will masuk ke perulangan will yang dimana yaitu true. Jadi kayak dia akan terus berulang sampai ulangannya itu tak terbatas gitu. Perulangannya itu yang tak terbatas. Lalu di sini ada buka kurung awal dalam yang dimana ini itu untuk menandakan bahwa mulainya sebuah perulangan. Lalu di sini ada if itu kondisi, di mana kondisi jika hehe itu sama dengan nol, maka dia langsung break itu artinya berhenti secara paksa. Jadi misalnya hehe-nya itu nol, maka dia akan langsung selesai. Eh, ya dia langsung selesai, dia langsung menginput ke ke sini, dia langsung ke sini gitu, langsung ke si out. Tapi jika nilai hehe-nya itu bukan nol atau hehe-nya itu bukan sama dengan nol, maka dia akan mencari hh-nya yang dimana hh sisa bagi dari hehe itu akan dimasukkan ke dalam variabel hh. Dan jika if hh-nya itu sama dengan nol, maka dia akan berhenti secara paksa dan dia langsung ke sini, langsung menghitung ini. Dan jika ini tidak terpenuhi atau jika hh-nya itu bukan nol, maka dia akan mencari hihi-nya yang mana hihi sisa bagi dari hh akan dimasukkan dalam hihi. Dan dari perulangan ini dia akan terus berulang sampai menemukan di antara salah satunya ini memiliki nilai. Lalu di sini dia akan mencetak hasil. H-nya itu ditambah dengan hihi dan end-line itu artinya enter. Lalu di sini tutup kurung awal ini menandakan akhir akhir dari sebuah program dan ini menandakan akhir dari sebuah perulangan. Lalu di sini kita coba eh, run ya. Nah, maka hasil dari HH ditambah HH itu adalah 142 karena HH-nya itu 9230 dan HH-nya itu 4 dengan HH 9230 dan HH 4686. Hasilnya 142. Lanjut ke sini yang dimana logikanya itu program itu dimulai dengan menginisialisasi dua variabel integer, yaitu HH bernilai 9230 dan HH bernilai 4686. Inti dari program ini terletak pada perulangan while true yang akan terus berjalan hingga salah satu variabel itu mencapai nilai nol.
Di dalam perulangan, program menggunakan operasi modulo atau sisa bagi secara bergantian. Dan pertama, HH akan diperbarui dengan sisa hasil bagi antara HH dan HH. Jika setelah operasi tersebut HH menjadi nol, perulangan berhenti. Jika tidak, program akan terus melanjutkan ke langkah kedua, yaitu memperbarui hehehe dengan sisa hasil bagi dengan antara hehe dan haha. Lalu program akan saling membagi ini terus berlanjut hingga salah satu angka habis membagi angka lainnya. Sisa bagi menjadi nol. Setelah perulangan itu terhenti karena salah satu variabel itu sudah bernilai nol, maka akan mencetak hasil penjumlahan haha ditambah dengan hehe. Karena salah satu variabel dipastikan bernilai nol, maka hasil penjumlahan tersebut secara otomatis adalah nilai dari variabel yang tidak nol, yang merupakan faktor persekutuan terbesar dan dari kedua bilangan tersebut. Jadi misalnya nih, sudah jumlah-jumlah-jumlah sampai angkanya itu nol. Nah, jadi yang akan dicetak itu angka di atas nol. Gitu. Ya. Nah, variabel yang tidak nol yang merupakan faktor persekutuan terbesar. Dalam kasus dalam kasus angka 9230 dan 4686 ini, program akan terus mengecilkan nilai keduanya hingga menemukan angka terakhir yang dapat membagi keduanya tanpa sisa. Dan di sini masuk ke pseudocode-nya, di sini saya menambahkan kan karena sini hanya potongan programnya saja, pseudocode-nya saja, ada tidak ada variabelnya dan lainnya, tidak sini hanya sepotong ya. Sini saya menambahkan pseudocode-nya itu ada variabel hh dan hehe yang bertipe integer. Lalu dia memasukkan hh itu diisi dengan 9230 dan hehe itu diisi dengan 4686. Lalu masuk ke perulangan will, true, maka lakukan, do itu lakukan, begin itu mulai, mulai dari perulangan, mulainya sebuah perulangan. Masuk ke kondisi, jika hehe itu adalah jika hehe itu sama dengan nol, maka dia akan berhenti secara paksa. Tetapi jika tidak, maka dia akan mencari hh dengan diisi dari hehe modulus he hh modulus hehe, dan jika hh itu sama dengan nol, maka dia akan berhenti secara paksa. Tetapi jika hh itu bukan sama dengan nol, maka hehe itu diisi dengan hehe modulus hh. N itu selesai dari perulangan will. Lalu, dia akan mencetak hasil dari HH ditambah dengan hehe dan N. Selesai dari program. Lalu di sini penjelasan program yang dimana memasukkan header file iostream untuk fungsi input output seperti cout, cin, dan inline, lalu menggunakan using namespace std agar tidak perlu menulis std di setiap perintah. Lalu fungsi utama sebuah program dan tanda kurung kurang buka menandakan awal mulainya program. Lalu mendeklarasikan dua variabel integer, H bernilai 9230 dan H bernilai 4686. Lalu memulai perulangan while tak terbatas yang hanya akan berhenti jika bertemu perintah break. Jika di antara HH dan HH-nya itu bernilai nol. Lalu awal dari perulangan while dan mengecek apakah nilai hehe adalah nol. Jika ya, maka perulangan dihentikan. Menghitung sisa bagi hh dengan hehe dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel hh. Lalu mengecek apakah nilai hh adalah nol. Jika ya, maka perulangan dihentikan dan menghitung sisa bagi hehe dengan hh dan menyimpan hasilnya kembali ke variabel hehe. Lalu akhir dari perulangan while dan menampilkan hasil penjumlahan akhir dari HH dan HH yang merupakan nilai FPB ke layar. Dan tanda kurung awal tutup yang menandakan akhir dari program. Lalu runningnya yang dimana eh, ini running dari programnya. Dan ini penjelasan runningnya yang dimana pertama itu program akan mencetak nilai HH yaitu 9230 dan nilai HH 4686. Lalu program akan mencari angka terbesar
yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jika kita hitung secara manual menggunakan algoritma pembagian, maka 9230 dibagi dengan 4686 itu kan satu. Dia memiliki sisa 4544. Lalu 4686 itu dibagi dengan 4544 nggak sama dengan satu. Dia memiliki sisa 142. Dan 4544 dibagi dengan 142 itu adalah 32. Dia tidak memiliki sisa atau sisanya itu nol. Karena sisa pembagian terakhir itu adalah nol, maka angka pembagian sebelumnya 142 itu adalah hasilnya. Jadi sebelum nol itu kan pasti memiliki angka pembagian ya. Nah, jadi angka pembagian sebelum nol itu adalah hasil dari sebuah pembagian. Hasil dari ini ya, apa eh, hasil dari sebuah program yang dimana dia akan mencetak hasil itu. Lalu program akan menampilkan angka 142 di layar. Jalan selesai. Ini flowchartnya yang dimana yang pertama itu ada bentuk oval itu untuk start dan end. Lalu ada bentuk jajal ganjil. Ada bentuk persegi panjang. Ini itu untuk proses atau eh, variabel yang sudah diisi ya. Nah, di sini itu ada variabel HH yang dimana HH-nya itu 9230 dan HH-nya itu adalah 4686 dan masuk ke perulangan while itu bentuknya sama seperti if yang dimana bentuknya itu oval persegi belah ketupat, maaf, mana bentuknya itu adalah belah ketupat. Nah, jika ini itu memenuhi, maka dia akan mengecek ke sini apakah if itu maaf apakah if itu jika if itu hehe sama dengan nol, maka dia akan berhenti secara paksa dan dia langsung mencetak haha ditambah hehe itu berapa dan langsung selesai. Nah, tapi kan di sini kan pasti kita memasukkan input ini ya. Tidak mungkin ini langsung nol. Mak- Maka dia eh, bernilai maka if itu jika hehe-nya itu bukan sama dengan nol, maka dia akan menghitung haha-nya yang di mana haha modulus hehe. Dan dia langsung mengecek kembali apakah if haha itu sama dengan nol. Jika iya, maka dia langsung memberhentikan secara paksa dan selesai. Lalu jika tidak, dia akan ke proses hehe, yaitu ini saya keliru ya antara di sini tuh saya memakai mod, tapi di sini saya memakai bentuk kayak persen kayak gitu. Di sini itu sama aja sebenarnya. Jadi mau mod mau persen itu sama aja, itu artinya sisa bagi. Jadi maaf jika ada kekeliruan di sini. Itu jika hehe-nya itu sama dengan hehe, sisa bagi dari haha, di mana dia akan mengulang lagi ke true sampai kedua variabel, kedua kondisi ini memiliki nilai nol agar dia selesai dan agar dia menambahkan haha dan hehe itu lalu dia akan selesai. Oke, baik itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata dan salah dalam mengetik, saya mohon maaf. Apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.